Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjiqa ilaha min nari jahannam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu akramul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi at-tahirin al-mujahidin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil ulama'il kiram wal asatidatil qurama wal abail muhtaramin. Maaf kami tidak menyebutkan satu persatu karena banyaknya asatid, banyaknya guru ya. Kedatangan mereka sudah lebih aula, lebih utama ketimbang disebutkan satu persatu. Itu faedah saya dapatkan dari guru kami almarhum al-maghfurah al-alama Ki Haji Syafi'i Azami. Kata beliau, kalau banyak sekali yang perlu disebutkan, gak usah sebenarnya waktunya cukup. Uduluhum aula min bikrihim, kedatangan mereka sudah lebih utama ketimbang disebutkan satu persatu. Lagi makan waktu ya, kita kan ditutupkan jam 8 katanya ya. Kemudian dingin. Yang pertama, kami selaku Sohibul Bait DKM Mushollah Istiqomah mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan Bapak di musholah kami yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan niat kita bersama mendapatkan kebaikan dari Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, atas nama DKM Al Istiqomah, mohon maaf yang seluas-luasnya kalau kedatangan Bapak di tempat kami ini kurang mendapatkan sambutan yang baik. Masalah rezeki jangan dipikirkan. Allah zat yang maha kaya. Innallaha ghaniyun 'anil rezeki, Allah yang atur ya. Bisa nanti datang min haitsu la yahtasib, di luar dugaan kita, bisa berangkat begitu. Saya punya teman dulu ya, berangkat tahun 95, tinggal itu di daerah Jeruk Purut. Dia itu hanya kerjanya merebut masjid ya, merebut masjid. Ini kalau merebut jangan putus asa ya. Di waktu dia menyapu halaman masjid itu habis sholat asar, ada mobil parkir. Nah, nyalah ke orang, Bapak di sini tugasnya ya bagian kebersihan Pak. Sudah berangkat belum ke tanah suci? Belum. Oh nggak berangkat.
tuh dia tuh, ya. Itu tukang sapu masjid ya. Dan izin Allah dia berangkat. Jadi bapak ini mungkin yang dekat dengan masjid, dekat dengan musola, sering-sering nyapu dah ya. Kalau masih sakwe depan, kayaknya dia yang nanya, bisa begitu. Benar. Jangan putus asa. Gaji merpot berapa duit sih ya? Ada nyukupin. Allah maha kaya ya. Gampang aja untuk dia. Itu nanti jadi dia punya masa depan sama saya. Aja sore juga ya, dia sore juga. Mudah ya. Ada lagi pembantu rumah tangga. Tugas dia hanya bagian nyuci mobil, gunting rumput tuh. Jangan izin Allah dia berangkat ya masih gajinya namanya tukang nyuci mobil. Ya. Itu anehnya itu orang setiap kali ada pesawat itu lewat, nyendang duit. Terus habis baru dia berhenti. Sering begitu. Suatu saat ini majikannya nanya, Bapak kenapa sih ada kapal kok udah gitu ya? Katanya majikan, Bapak pengen naik kapal ya? Pengen katanya. Dah besok Bapak berangkat itu ke Jogja, saya berikan tiket. Mau Pak? Ke Bali kagak mau. Maunya kemana? Ke Mekah Pak. Maunya ke Mekah. Dah berangkat aja. Jadi Bapak ya besok mulai hari seterusnya bila ada pesawat itu terbang. Enggak. Tuh dan Kapal minta duit. kayak tidak ada yang berangkat. Dul itu. Iya, Tarik Makmur ya. Apa itu? Menang. Allah maha mudah saja. Jadi jangan terus pendapatan per bulan sekian, setoran haji sekian, umroh juga sekian, kayaknya agak menjangkau. Iya. Anak aja 6. Ini satu itu kan warisan. Iya. Dibang pas-pasan untuk makan tiap hari. Itu kata kita. Allah nggak demikian, hanya demikian. Hadirin rahimakumullah, kesempatan pada pagi hari ini karena judulnya adalah ngaji ya. Jadi kita sedikit ngaji, ya nggak usah lama-lama ya. Soalnya saya bawa sebuah kitab ini, namanya Mukasyafatul Qulub ya, pembuka mata hati. Ya. Mualifnya adalah pengarangnya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, pengarangnya. Ya. Yang kecil yang besar ihiyanya ya. Hujjatul Islam Imam Ghazali itu termasuk ulama mutabakhir, ulama yang ilmunya seluas samudra, luar biasa Imam Ghazali. Beliau itu lahir pada tahun 450 Hijriah, lebih tua beliau ketimbang itu Syekh Nawawi ya, Imam Nawawi dan Imam Rafi. Wafat 505, usianya hanya 55 tahun. Tapi dia punya itu otak luar biasa. Beda kita ya. Usia 80 tahun, 70, 60, Qurannya belum bisa baca, belum lancar. Ya. Apa otak kita pada ngebul? Iya. Luar biasa. Kitab terbesarnya Ihya Ulumuddin itu ada 4 jilid.
Beliau termasuk ulama mutabarin yang tinggi ilmu mukasyafahnya, ya. Tinggi ilmu mukasyafahnya. Itu beliau kalau dalam mengarang kitab Ihya Ulumuddin ada hadis yang beliau ragu-ragukan, cukup saja lapor kepada yang punya Rasul. Bagi dia tiba dia wudhu, ya. Sholat sunnah 2 rakaat, ya. Rasul datang membacakan konteks hadisnya. Oh pas, berarti soalnya hadis ditulis tulis. Itu luar biasa. Keadaan mimpi langsung keadaan berjumpa dengan Rasul. Itu luar biasa, itu ya ilmu beliau. Hadirin rahimakumullah. Kitab Ihya Ulumuddin itu banyak dibaca di mana-mana. Baik itu di pesantren khususnya, di masjid, di musola, itu banyak dibaca. Saya pun pernah ngaji ya di Jakarta, yang pertama kepada Kiai Sapi Azami. Setiap itu malam Selasa di masjid dekat Pabanpuri dan masjid ya, itu pada maghrib sampai isya. Yang kedua saya pernah ngaji sama Haji Ishaq Yahya Gandaria, pesantren Miftahul Ulum ya, dan almarhum. Yang ketiga saya kepada Buya Hamka. Dulu tuh tahun sekitar 78 ada pengajian asatid bertempat di Masjid Istiqlal setelah zuhur sampai asar. 3 kiai yang mengajar dan 3 kitab yang berbeda. Kiai Sapi Azami membaca usul fikih ya, usul fikih ya. Terus Kiai Nur Asyik membaca Al-Arba'ah. Buya Hamka membaca itu Ihya Ulumuddin. Orang lama dia pintar baca kitab kuning. Yang dibaca Ihya lah gitu. Kan luar biasa. Saya sempat itu ngikutin. Jadi istilah tahun sekitar ya 79 sampai 80. Emang beliau orangnya alim, Buya Hamka. Maka terbilang kalau orang masih meributkan masalah khilafiyah, diributin, itu mah orang yang bodoh ya, orang yang bodoh, gak akan selesai khilafiyah. Kata beliau, beliau orangnya bijaksana ya, bijaksana. Benar tuh beliau orang yang anti kunut subuh. Suatu saat beliau ini pernah berjamaah. Jamaahnya ada Kiai Ilham Khalid, ya makmumnya. Itu Buya Hamka pakai gunung Buya Hamka. Ya. Rapi-rapi sholat kata jamaah Buya tumben-tumbenan. Buya ini pakai kunut subuh. Yang membekasi melihat. Tidak, di belakang saya ada ulama besar. Ketua NU, beliau orang kunut, saya hormatin beliau, saya kunut. Oh begitu Allah bijaksana. Suatu saat ketemu lagi nih, imamnya gantian. Imam Pak Khalid, makmumnya Buya Hamka. Pak Khalid nggak pakai kunut, subuhnya. Rapi subuh katanya, Kiai tadi nggak kunut ya? Emang sengaja. Kenapa? Di belakang saya ada ulama besar yang anti kunut. Saya nggak kunut. Tuh begitu. Kalau kita kan beda ya. Ribut-ribut ngambek. Bikin masjid kunut, masjid anti kunut. Hadirin rahimakumullah. Kitab Ihya Ulumuddin itu kitab yang mabrur, kitab yang penuh keberkahan. Suatu saat beliau ini pernah dihina ya, oleh sesama kiai. Biasa kalau kiai musuhnya kiai, ulama lawannya kiai, ulama sama ulama. Masa ulama dibocah sama tukang ojek ya. Apa yang diributkan? Yang pertama kata ini Syekh Zaman Salih,
itu mufasir kitab Al-Kasyaf. Kata beliau, malaikat Jibril lebih tinggi derajatnya daripada Rasul. Kata Zainal Masail. Kata Ghazali tidak. Nabi Muhammad lebih tinggi derajatnya ketimbang malaikat. Dia manusia yang paling hebat tinggi derajatnya. Ya, lama itu sendiri paham. Ujung-ujungnya Zainal Masail pun dia sempat bertobat, ya, mengakui itu Rasul lebih tinggi ketimbang malaikat Jibril. Nyerah tadi itu ya. Sebelum itu Syekh Basari itu pernah menghina kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Itu saat ini santri Imam Ghazali bukan Ihya Basari. Saya ini kitab karangan Imam Ghazali. Apa bilang? Hada tifun sogir. Ini mah karangan bocah. Kita gitu karangan bocah. Yang Ghazali kagak. Lain waktu Al-Kasyaf tafsir karangan zaman saat dikasih itu yang Ghazali itu. Ya, kata Ghazali, hada syekhun kabir. Ini kitab pengarangnya ulama yang besar. Hebat. Dia dihina tapi dia memuji orang yang dihina. Itu bagus itu ya. Jadi air tuba dibalas dengan air susu. Beda kita. Kita dihina, kita melasnya lebih dari itu. Dikatain sekali Pak, kita belas 4 kali Pak. Itu kita tuh ya, kita kan bukan orang gandul, bukan ya. Itu ceritanya mah ya, kampung saya tuh Gandaria tuh ya. Tuh. Ceritanya di sana ya, tuh. Cerita di Gandaria, cuman kejadiannya dari Cilanda, Pondok Labu, Jati ngutik dikit. Jadi kan gitu ya, gede ampok. Kalau dulu mah jangan ampok ini, baik dari orang injak. Dah singkat aja ya, saya baca dan paling 10 kalimat. Jadi kalau salah mau dikoreksi ya. Iya, kalau salah ya. Buru-buru yang main dia. Buru-buru. Wah, itu susah ya. Qala imanu bi ihyanihi manidda'a arba'an min dhari arba'in fahuwa kadzabu. Wa manidda'a ubal jannah wa lam ya'mal bi ta'ati fa wa kadzabu. Wa manidda'a nabi wa lam yuhibbal ulama wal fuqaha fa wa kadzabu. Singkat edah satu bahasa dia. Waktu ya. Dalam kitab Ihya'nya, ini pun ditulis dalam kitab Muqasyal Qulub ya. Kalimatnya kata beliau, siapa orang yang mengaku cinta kepada Nabi tetapi tidak cinta kepada ulama, dia adalah kadzabun, pendusta ya. Ngaku cinta kepada Nabi ya, tetapi tidak cinta kepada ulama, dia pendusta. Karena apa? Ulama kan peninggalan para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Orang itu paham tentang agama. Kita tidak pernah berjumpa kepada nabi, ya, pada rasul, pada sahabat. Yang kita temui hanya ulama yang ada, ya. Peninggalan itu rasul. Tapi tidak cinta berlapangan untuk ulama, kiai, ustadz dimusuhin, dibenci. Tuh, mereka adalah pendusta agama. Wal iyadu billah. Lagi sampai mencaci maki, menghina ulama, itu sangat berbahaya. Karena cinta kepada
Nabi, kita deketin itu para ulama, para asatidz, ya, para guru-guru kita. Setiap subuh, ya, per minggu hari Sabtu kita kumpul dekat itu. Yang kita belum paham tentang agama, kita bertanya, ya, baik langsung itu di majelis maupun datang ke rumah kiai. Kalau ini misalnya datang ke rumah kiai, repot dah ya. Ya lalu kita datang kayak ya, ya, duit maya seikat, iya, pisang tanduk, rasa hitam, ayam sepasang hitam sama putih, iya begitu. Elang meninggal kampung ya. Aja yang kadang, aja nggak ada temu ya. Paling nanggokan 5.000 cukup, 10.000 ya, 20, jarangnya 50.000 tanggokan. Tapi udah ramai 2.000, 2.000. Boleh 10.000 nih datang nanggokan, minta kembalian. Minta nanti 8.000 kembalian, minta kembalian gitu. Iya. Dia 20, gua tolak kembalian 18.000, cukup 2.000. Itu melihat ulama, lihat kiai 2.000. Ngapa lo lihat itu bola monyet habis 200.000 ya tidak lunas. Amat capat pusat sekolah yang monyet. Ya gantangan saya. Ini sudah tua ya, udah usia 70 tahun masih muda, saya masih imut-imut loh. Jangan dulu Pak, imut-imut sekarang amin. Udah cukup tua saya, udah 71 tahun, ya. Tapi yang kesempatan si Alhamdulillah masih bisa berjumpa dengan para hadirin rahimahullah. Nah kemudian setelahnya itu dihina Imam Ghazali, beliau memuji itu saya Masyari untuk membuktikan kitab yang mabrur, kitab yang penuh keberkahan diuji tuh ya. Itu kedua kitab itu diceburkan di laut, masing-masing dikasih itu uang pampung ini batu ceburin tuh. Nanti kalau itu yang ngambang, nah itu kitab yang berkah. Yang tenggelam kurang berkah. Uji tuh, ternyata udah dicuri ke laut, itu iya itu dia ngambang. Waktu besar tuh nggak tenggelam. Al-Kasyaf itu tenggelam. Berarti iya itu adalah berkah. Emang jarang pengajian tafsir Al-Kasyaf kan? Yang banyak Ibnu Katsir yang namanya. Tapi kita nggak perlu menghindar kiai, jangan itu dibangun untuk imbalan saja. Kalau Ghazali jangan berdebat dengan imam itu adalah zaman saya. Nah kalau orang itu dia jauh dari kiai, jauh dari ulama, waliyadzubillah, hidup itu kurang berkah, kurang keberkahan. Ayo sampai menghina kiai mah, wah jangan. Kata Nabi ya, lahmul ulama masmumun, daging ulama itu beracun. Artinya kalau orang menghina kiai itu bisa kualat, ya, bisa kualat. Terus saya ngaji di Pondok Pinang, Kiai Azami, itu ada jamaah nanya, Pak Kiai, bagaimana tentang Gus Dur? Kita tanya tuh. Kata Kiai Azami, setahu saya Gus Dur adalah kiai, orang tuanya kiai, kakeknya ulama terbesar di Indonesia, Syekh Hasyim Asy'ari. Saya nggak berani kasih komentar yang enggak, saya nggak kualat. Tuh kayak bilang itu. Kenapa bahasa itu bahasanya ya Gus Dur itu tinggi, dia bahasa wali. Kita yang menjangkau bahasa dia, jangan berusaha dan usulnya. Saya nggak berani tanya begitu. Itu jawabannya kayak sampai Azami. Ya walaupun banyak orang suka menghina Gus Dur,
gini lah begitu dah, itu bisa kuat. Dia tuh kita meninggal tuh kelihatan muncul tuh tingkat orianya yang ziarah gak putus-putus ya, dari pagi sampai malam sampai temunya. Nggak yakin silakan dah tebir tuh ya, Gus Dur ini ulama yang hebat. Jangan dicaci, ada orang itu. Memang pada ada ya itu 3 orang mubalik di Jakarta itu aja kalau acara boleh Gus Dur yang dia ngomongin dicaci maki dihina. Pernah itu di Kemang kejadian itu penceramahnya kalau dijaga sama panitia berpala dan muat peci. Apa di Kemang tuh banyak itu alumni tuh bir mau digebukin tuh ya. Dijaga tuh acara bubar ya itu tuh. Lagi kejadian itu di Bogor sama tuh ya menghina Gus Dur. Kalau gue dijagain oleh panitia itu penceramahnya mungkin mati di tempat ya, mati di tempat hina gitu. Pernah kejadian di Tangerang juga itu acara mulai penceramahnya Kiai Manarul Hidayat ya, karena ini kurang sehat ngirim santrinya asalnya dari Cirebon untuk menggantikan beliau. Penceramahnya ada Habib ya, Ustaz Habib masih benda ada meninggal tuh Habib. Itu ceramah maulid menghina Gus Dur dihina. Itu waktu Manarul bangun. Anak ini ABG apa BG? Anak buah Gus Dur. Jangan menghina Gus Dur di tengah-tengah acara maulid. Marah tadi ya. Langsung yang ngomong saya. Asal kalau yang ribut, kotor juga katanya. Cirebon lagi nih. Itu wakil langsung dia kagak Manarul. Langsung dia tuh sama Habib kata Manarul. Ente jangan sembarangan yang menghina Gus Dur ya. Anehnya anak buah Gus Dur ya bicara maulid maksudnya jangan maulid menghina kiai, enggak benar. Wah iya tuh bilang. Jadi kiai perlu kita hormati ya, kita hargai, kita ambil itu ilmunya melalui pengajian-pengajian di mana kita berada. Hadirin rahimakumullah, orang ini yang aku cinta pada Nabi tetapi tidak takzim kepada ulama, itu pengakuannya kadzabun bi'ustah. Bukan kalibun, kadzabun pada sifat mubarak fa'alun, sangat berdusta. Kalau kalibun dibantu dusta, kadzabun sifat mubarak dan fa'alun, sangat berdusta. Ada ulama peninggalan adalah para nabi ya, nabi. Nah, jadi bila di mana saja ada pengajian, kita sempat punya waktu, kita hadiri itu taklim pengajian ya, untuk menambah ilmu kita ya. Jangan bosan-bosan, jangan merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita dapati. Musik kurang hanya kurang. Ya ada semangat ya, ada semangat. Baik di masjid maupun di musola maupun di aula maupun di perumahan. Kita sempat kita hadir ya, itu sangat mabruk, sangat berkah sekali ya, berkah sekali. Kita datang jangan mengharapkan apa-apa. Dalam kitab Ta'inul Mutalim yang namanya Syekh Ibrahim bin Ismail, kita tujuan orang itu ngaji ya. Yang pertama ibtigha mardatillah, mengharap ridha ilahi. Yang kedua izalatul jahli, menghilangkan kebodohan. Jangan mengharapkan ibadah. Saya ngaji di sono, besok konsumsinya mungkin begini jangan. Umpama kita ngaji dan konsumsi nyesel ya, udah berangkat gelap-gelap tiba ketemu aku, aduh agak salah apa salahnya ada mah syukur, agak ada yang keberatan ya.
Hidup jangan kogang. Iya, banyak senyum. Kalau kita kogang cepat tua. Iya, banyak senyum bagian ya. Kita pulang dari musola, ketemu dengan listrik senyum. Ketemu yang telepon senyum. Iya, ketemu imam masjid senyum. Terus senyum sepanjang jalan dah. Jadi setengah ya. Ya, setengah ya. Nah, kiranya ya tidak panjang kata sambutan dari Fakir dengan harapan niat baik kita diminta Allah yang Allah yang Maha. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.